Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nanik. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniasi, NIM 7211418154 dari Rombel Akuntansi D 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Soal 1. PT Simon membeli 100% saham biasa PT Farina pada tanggal 31 Desember 2019 seharga 150 juta rupiah. Berikut neraca kedua perusahaan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Kas PT Simon 65 juta rupiah, PT Farina 18 juta rupiah. Piutang usaha PT Simon 87 juta rupiah, PT Farina 37 juta rupiah. Persediaan PT Simon 110 juta rupiah, PT Farina 60 juta rupiah. Bangunan PT Simon 220 juta rupiah, PT Farina 150 juta rupiah. Investasi pada saham PT Farina, PT Simon 150 juta rupiah, PT Farina 0. Maka total aset PT Simon 632 juta rupiah, PT Farina 265 juta rupiah. Utang usaha PT Simon 92 juta rupiah, PT Farina 35 juta rupiah. Hasil bayar PT Simon 150 juta rupiah, PT Farina 80 juta rupiah. Saham biasa PT Simon 100 juta rupiah, PT Farina 60 juta rupiah. Saldo laba PT Simon 290 juta rupiah, PT Farina 90 juta rupiah. Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham 632 juta rupiah, PT Farina 265 juta rupiah. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai buku dari aset dan kewajiban PT Farina mendekati nilai wajar. Diminta: A. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. B. Buatlah kertas kerja neraca konsolidasi. Jawabannya, jurnal akuisisi saham oleh PT Simon tanggal 31 Desember 2019, investasi saham PT Farina didebit 150 juta rupiah, kas dikredit 150 juta rupiah. Nilai buku saham PT Farina dihitung sebagai berikut. Saham biasa 60 juta rupiah ditambah saldo laba 90 juta rupiah. Hasilnya nilai buku sebesar 150 juta rupiah. Nilai buku 150 juta rupiah dikurangi harga beli saham sebesar 150 juta rupiah. Hasilnya selisih harga beli dan nilai buku nihil. A. Jurnal eliminasi. Investasi saham PT Farina didebit 60 juta rupiah. Saldo laba PT Farina didebit 90 juta rupiah. Investasi saham PT Farina dikredit 150 juta rupiah. B. PT Simon dan perusahaan anak PT Farina. Kertas kerja untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Untuk akun debit, kas
PT Simon 65 juta rupiah, PT Farina 18 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di debit 83 juta rupiah. Piutang usaha PT Simon 87 juta rupiah, PT Farina 37 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di debit 124 juta rupiah. Persediaan PT Simon 110 juta rupiah, PT Farina 60 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di debit 170 juta rupiah. Bangunan PT Simon 220 juta rupiah, PT Farina 150 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di debit 370 juta rupiah. Investasi pada saham PT Farina, PT Simon 150 juta rupiah, PT Farina 0. Eliminasi di kredit 150 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi 0. Sehingga total debit PT Simon 632 juta rupiah, PT Farina 265 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi di debit 747 juta rupiah, di kredit 0. Untuk akun kredit, utang usaha PT Simon 92 juta rupiah, PT Farina 35 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit 127 juta rupiah. Wesel bayar PT Simon 150 juta rupiah, PT Farina 80 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit 230 juta rupiah. Saham biasa PT Simon, PT Simon 100 juta rupiah, PT Farina 0. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit 100 juta rupiah. Saldo laba PT Simon 290 juta rupiah, PT Farina 0. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit 290 juta rupiah. Saham biasa PT Farina, PT Simon 0, PT Farina 60 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi tidak ada. Eliminasi 100%, PT Simon 0, PT Farina 0. Eliminasi di debit 60 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi tidak ada. Saldo PT Farina, PT Simon 0, PT Farina 90 juta rupiah. Eliminasi tidak ada. Laporan posisi keuangan konsolidasi tidak ada. Eliminasi 100%. PT Simon 0, PT Farina 0. Eliminasi di debit 90 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi tidak ada. Total kredit PT Simon 632 juta rupiah, PT Farina 265 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit 747 juta rupiah. Untuk total secara keseluruhan, PT Simon 0, PT Farina 0, eliminasi di debit 150 juta rupiah, eliminasi di kredit 150 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi di debit 747 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasi di kredit 747 juta rupiah. Soal 2. PT Ciater adalah anak perusahaan dimiliki mayoritas dari PT Wamena
yang mengakuisisi 75% kepemilikan pada tanggal 1 Januari 20X3 seharga Rp133.500.000. Pada tanggal tersebut, PT Ciater melaporkan saham biasa beredar sebesar Rp60 juta dan saldo laba Rp90 juta. Diferensial pembelian dialokasikan ke peralatan dengan umur ekonomis 7 tahun pada tanggal penggabungan usaha. PT Ciater melaporkan laba bersih sebesar Rp30 juta dan membayar dividen sebesar Rp12 juta pada tahun 20X3. Diminta: A. Buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Wamena selama tahun 20X3 pada pembukuannya, jika ia mencatat investasinya di PT Ciater menggunakan metode ekuitas. B. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 20X3 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jawaban: A. 1. Mencatat pembelian saham PT Ciater. Investasi pada saham PT Ciater didebit Rp133.500.000, kas dikredit Rp133.500.000. Nominal ini berasal dari harga beli pada saat PT Wamena mengakuisisi 75% saham PT Ciater. 2. Mencatat dividen dari PT Ciater. Kas didebit Rp9 juta, investasi pada saham PT Ciater dikredit Rp9 juta. Nominal ini diperoleh dari 75% dikali dengan dividen sebesar Rp12 juta. Hasilnya Rp9 juta. 3. Mencatat laba bersih atau pendapatan metode ekuitas. Investasi pada saham PT Ciater didebit Rp22.500.000. Pendapatan dari perusahaan anak dikredit Rp22.500.000. Nominal ini berasal dari 75% dikali laba bersih sebesar Rp30 juta. Hasilnya Rp22.500.000. 4. Mengamortisasi diferensial yang terkait dengan peralatan. Pendapatan dari perusahaan anak didebit Rp3 juta, investasi pada perusahaan anak dikredit Rp3 juta. Nominal ini berasal dari pertama 75% dibagi Rp133.500.000, hasilnya Rp178 juta. Itu untuk akuisisi sebesar 100%. Kemudian ada nilai buku Rp60 juta ditambah Rp90 juta, hasilnya Rp150 juta. Kemudian 75% dikali dengan Rp178 juta dikurangi Rp150 juta, hasilnya Rp3 juta. B. 1. Mengeliminasi pendapatan dari perusahaan anak. Pendapatan dari perusahaan anak didebit Rp19.500.000, dividen diumumkan dikredit Rp9 juta, investasi pada saham PT Ciater dikredit Rp10.500.000. Nominal pendapatan dari perusahaan anak sebesar Rp19.500.000 diperoleh dari Rp22.500.000 dikurangi dengan Rp3 juta.
Sedangkan dividen diumumkan sebesar 9 juta rupiah diperoleh dari jurnal mencatat dividen dari PT Ciater, yaitu jurnal A yang kedua. Kemudian jurnal kedua membebankan laba ke kepemilikan non-pengendali. Pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali didebit Rp6.500.000, dividen diumumkan dikredit Rp3 juta, kepemilikan non-pengendali dikredit Rp3.500.000. Untuk nominal, pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali sebesar Rp6.500.000 berasal dari 25% dikali 30 juta. 30 juta adalah laba bersih yang sudah tertera di soal. Kemudian dikurangi dengan 4 juta rupiah. 4 juta rupiah itu berasal dari diferensial dibagi dengan 7 tahun. Maka hasilnya Rp6.500.000. Kemudian untuk nominal dividen diumumkan sebesar 3 juta berasal dari 25% dikali dividen sebesar 12 juta rupiah. Jurnal 3 mengeliminasi saldo investasi awal. Modal saham biasa PT Ciater didebit 60 juta rupiah, saldo laba PT Ciater didebit 90 juta rupiah, diferensial pembelian didebit 28 juta rupiah, investasi pada saham PT Ciater dikredit Rp133.500.000, kepemilikan non-pengendali dikredit Rp44.500.000. Untuk saldo kepemilikan non-pengendali berasal dari Rp178 juta dikurangi Rp133.500.000. Hasilnya Rp44.500.000. Jurnal 4 mengalokasikan diferensial ke peralatan. Peralatan didebit Rp28 juta, diferensial pembelian dikredit Rp28 juta. Nominal ini berasal dari Rp178 juta dikurangi dengan Rp150 juta atau nilai bukunya. Hasilnya Rp28 juta. Jurnal eliminasi 5 mengamortisasi diferensial yang terkait dengan peralatan. Beban diferensial didebit Rp4 juta, akumulasi penyusutan dikredit Rp4 juta. Nominal ini berasal dari Rp28 juta dibagi 7 tahun. Hasilnya Rp4 juta. Oke, sekian penjelasan tentang jawaban dari soal UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.